Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk pergi ke PLTA yang berada di Kasembon. Tapi sebelum kita sampai di sana, kita harus melewati jalanan ini dulu ya. Jalannya itu seperti ini, dengan pemandangan di kanan dan kiri juga ada pohon dan juga ada pohon tebu dan juga ada apa itu di atasnya kembang tebu. Ya, orang Jawa pasti tahu kembang tebu. Oke, kita akan pergi ke PLTA yang ada di Kasembon. Kita juga akan melewati hutan-hutan yang bisa kalian lihat sendiri. Hutannya seperti ini. Aku juga tidak tahu ini tumbuhan apa ini. Ini pohon apa aku juga nggak tahu. Yang pasti pohonnya sangat banyak sekali dan cuaca sangat cerah, sangat adem, sangat dingin dan sangat sejuk. Jalannya itu cor-coran seperti ini ya, tapi nggak semuanya dicor. Nah, ini merupakan salah satu dari apa ya, dari salah satu dari apa ya namanya ini, eee, tabung, oh pipa, ini namanya pipa. Ini salah satu pipa raksasa yang ada di Ceplesi ini ya, pipa raksasa yang sangat panjang sekali. Ini pipa ini sudah ada sejak zaman Belanda, jadi ini sangat bersejarah sekali pipanya. Pipa untuk mengaliri air, iya, pipa ya untuk air, apalagi kalau bukan air. Ini sangat panjang sekali ini. Ya, ikuti saya untuk menelusuri seberapa panjang pipanya ini. Ya, seperti inilah pipa dari PLTA yang berada di sini. Ini sangat panjang sekali ini. Ini untuk pemandangan dari atas, kalian bisa lihat. Nah, itu pipanya kelihatan dari atas ini. Pipa raksasa dan pipa yang sangat panjang nampak kelihatan dari atas ini ya. Dan di sini itu suasananya masih sangat asri, sangat alami, bisa kalian tengok sendiri. Pokoknya di sini tuh masih sangat ya seperti sangat alam sekali. Kita coba menikmati suasana di sini dulu sebelum kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Dan di sini tuh view-nya enak banget loh. Angin yang berembus di sini nggak begitu kencang, tapi ya masih dingin dan masih enak dinikmati suasananya. Di sini hampir nggak ada orang sama sekali, jadi harap berhati-hati ya kalau kalian mau main ke sini. Pastikan mengajak teman kalian, jangan sendirian. Nanti kalau ada apa-apa kan juga jadi masalah kalau sendiri. Soalnya ya tempatnya sepi seperti ini. Nah, ini untuk pipanya sudah kelihatan ya. Jadi pipa-pipa raksasa di Ceplesi yang berumur 120 tahun merupakan peninggalan kolonial Belanda yang berfungsi sebagai saluran irigasi untuk persawahan di sekitar Kepanjen. Jadi saluran air ini dibangun pada tahun 1903 dan masih beroperasi hingga hari ini. Di area sekitar ini juga terdapat spot mancing. Di sini terlihat ada beberapa orang sedang mancing di area ini. Mungkin di tempat ini ada beberapa ikan sehingga mereka itu berminat mancing di sini. Ini bukan tempat pancingan umum ya, ini kayak
kayak tempat sungai ini, sungai yang mengalir ke arah mana saya juga kurang paham. Tapi yang jelas di sini itu kayaknya ada ikannya karena beberapa orang itu terlihat memancing di tempat ini. Oke, kita lanjut menelusuri area di sekitar sini. Jadi jalannya seperti ini ya, sangat kecil sekali. Kita harus ekstra hati-hati kalau melewati jalan kecil seperti ini. Apalagi ketika kita sedang berpapasan dengan kendaraan lain, dan itu sangat sangat kita harus ekstra hati-hati. Kita harus berhenti dulu kalau berpapasan. Semoga kita tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Oke, kita meluncur, kita meluncur dengan kecepatan lumayan kencang ini. Jangan ditiru ya teman-teman kalau berkendara seperti ini. Ya, ini jalannya masih kecil ini, masih sempit sekali. Jalan sempit di tengah-tengah kanan kiri kayak hutan ini. Ini masih menelusuri jalan yang kecil ya. Ini jalannya masih kecil. Kita coba turun dengan kecepatan kencang, melintasi di sekitar pipa raksasa ini, teman-teman. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ini. Nah, kita akhirnya telah selesai melewati jalan kecil tadi dan telah melewati pipa-pipa raksasa. Jadi kali ini kita akan langsung menuju ke Waduk Ceplesi. Tentunya kita harus melewati jalan yang ada di sini dulu. Itu bisa kalian lihat sendiri ya. Pemandangannya sangat indah sekali. Kayak ada gunung atau bukit di sebelah kanan itu. Ini jalannya juga masih kecil. Jalannya seperti ini ya. Tidak beraspal dan tidak cor-coran. Jalannya masih murni dari tanah dan sangat sempit sekali. Jalan seperti ini itu sangat resiko, ban itu nyelip, jadi hati-hati. Kalian bisa lihat sendiri ya, itu pemandangannya sangat indah, kayak berada di perbukitan dan kayak berada di tebing-tebing gitu ya. Seperti ini bisa kalian lihat sendiri. Sebelum kita sampai ke Waduk Ceplesi, kita harus lewat jalan kecil ini dulu. Nah, akhirnya kita sampai juga di area Waduk Ceplesi. Ya, kalau kita sudah sampai di lokasi ini, kita harus menurunkan kendaraan bermotor kita dan kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dan ini aku sudah mulai berjalan kaki menelusuri area Waduk Ceplesi. Ini kita harus berhati-hati ya kalau melewati jembatan ini. Ini jembatannya sudah berusia sangat tua, terlihat dari kerak-kerak yang ada di besinya itu. Nah, itu di depan sudah kelihatan bendungan Ceplesinya. Ngomong-ngomong tentang Waduk Ceplesi atau yang juga dikenal sebagai PLTA Mendalan. Jadi tempat ini itu memiliki sejarah yang berkaitan dengan masa penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bendungan ini terletak di perbatasan antara Kediri dan Malang, tepatnya di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon. Awalnya waduk ini dibangun untuk mengairi perkebunan tebu dan menjadi saksi bisu dari interaksi antara Belanda dan perjuangan warga pribumi. Jadi tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat yang sangat bersejarah, saksi bisu dari zaman Belanda. Ya, ini untuk air yang ada di sekitar tempat ini ya. Nah, itu jadi mengalir ke sana. Nah, itu.
Ini view-nya indah sekali ini. Ya berada di kayak diapit bukit-bukit itu, kayak diapit tebing ya. Ini sungainya itu berasa kayak diapit tebing di sebelah kanan dan kiri. Itu bisa kalian lihat sendiri. Di depan saya di sebelah kanan atau kiri itu tebingnya sangat tinggi menjulang ke atas. Nah, dan di pojok ujung sana itu waduknya. Oke, kita akan coba mendekati waduknya ya. Kita akan coba mendekati waduknya. Oh iya, untuk apa ya? Sedikit sedikit info yang aku tahu bahwa pembangunan Waduk Cepresi ini tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan perkebunan seperti apa yang sudah aku jelaskan tadi. Dan untuk spot wisata di sini itu untuk saat ini ya, Waduk Cepresi menjadi salah satu tempat wisata yang cukup menarik, terutama bagi pencinta fotografi atau videografi seperti aku ini yang ingin mengabadikan keindahan alam dan sejarahnya. Oke, ini aku mulai naik ke atas tangga. Ini juga agak merinding juga ini naik tangganya ini ya, karena alamnya tempatnya seperti ini. Kalian nanti bisa merasakan sendiri sensasinya kalau kalian itu langsung datang ke tempat ini. Dan jangan sendiri ya kalau kesini, harap mengajak teman kalian. Nah ini jadi untuk pemandangan dari atas seperti ini, dari atas waduk. Nah itu bisa kalian lihat sendiri ya, aliran airnya bisa kalian lihat sendiri. Ini kalau musim hujan, aduh gak bisa membayangkan, pasti ini airnya sangat banyak sekali kalau musim hujan ya. Kebetulan kesini itu waktu kemarau, jadi untuk debit airnya enggak begitu banyak. Oke teman-teman, jadi untuk jalan-jalanku di Kediri bagian timur perbatasan dengan Malang cukup sekian dulu. Jika kalian suka dengan konten videoku ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa, bertemu dengan videoku yang lainnya lagi.